Pada hadirin sekalian, untuk link pretest telah dimasukkan ke kolom chat. Pada hadirin sekalian, silahkan mengikuti pretest terlebih dahulu. Baiklah, Bapak Ibu hadirin sekalian, mengisi pretest, langsung saja kita mulai penyuluhan anti korupsi pada pagi hari ini. Penyuluhan anti korupsi akan dibawakan oleh Bapak Payanda, SESHMH. Beliau adalah penggiat anti korupsi Lapas Narkotika 2B Banyuasin, Kasubang Tepas Nar kelas 2B Banyuasin, atau tenaga pengajar Universitas Terbuka Palembang, dan juga mahasiswa doktoral PAI UIN Raden Fatah Palembang. Kepada Bapak, saya persilahkan mulai penyuluhan. Baik, terima kasih Kak Amel. Apakah suara terdengar jelas, teman-teman muda sekalian? Sudah, Pak. Jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya teman-teman sekalian. Saya sapa dengan teman muda ya. Alhamdulillah pada hari ini saya melakukan penyuluhan ketiga dalam rangka proses saya menjadi penyuluh anti korupsi di Kementerian Hukum dan HAM yang bekerja sama dengan LSPKPK atau Lembaga Sertifikasi Profesi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah tahapan 3 kali penyuluhan ini, mungkin saya akan mengikuti asesmen dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendapatkan sertifikasi sebagai penyuluh anti korupsi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai penyuluhan ini. Nah, nanti setelah ada penyuluhan, nanti akan ada post test, kemudian langkah selanjutnya ada juga tanggapan dari audiens kepada saya selaku penyuluh. Mohon nanti diisi linknya. Terima kasih, saya mulai saja, saya share screen terkait penyuluhan kali ini. Kembali saya perkenalkan diri, saya selaku penggiat anti korupsi di Lapas Narkotika Banyuasin. Saya juga saat ini sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Narkotika Banyuasin. Selain itu saya juga sebagai tenaga pengajar di Universitas Terbuka Palembang. Dan saat ini saya masih menjalankan pendoktoral di Universitas Islam Negeri Raden Fatah, jurusan agama Islam. Baik teman muda, sebentar saya share screen biar lebih leluasa. Ya, jadi dalam tindak pidana korupsi ya, ada 7 kelompok tindak pidana korupsi yang bisa dikatakan adalah induknya dari 30, sebenarnya ada 30 tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang 31 1999 dan atau Junto 20 2001. Jadi kemudian dikelompokkan menjadi 7 kelompok. Yang pertama itu kerugian negara, kerugian keuangan negara, yaitu yang disebut dengan kerugian keuangan negara ini adalah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang atau korporasi. Kemudian ada unsur menguntungkan dirinya sendiri, kemudian menyalahkan kewenangan, kesempatan maupun sarana yang ada. Dicontohkan kerugian keuangan negara ini adalah seorang pegawai pemerintah, ya, seorang pegawai pemerintah melakukan markup atas anggaran dan mendapat keuntungan pribadi atas selisih anggaran tersebut, ya. Tindakan ini tentu merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya, atau ketika barang tersebut ya yang dibeli misalnya harusnya dapat 10 pieces, kemudian
ternyata ada markup, jadi mendapatkan separuhnya atau lebih kecil dari 10 pieces tersebut. Ini yang disebut dengan kerugian keuangan negara. Negara dirugikan atas tindakan tersebut ya. Nah, kemudian ada lagi kelompok kedua itu namanya suap menyuap. Jadi suap menyuap ini adalah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pemerintah, aparat pemerintah, kita selaku pegawai negeri sipil, penyelenggara negara, hakim ataupun advokat dengan maksud agar berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Kegiatan suap menyuap ini bisa terjadi baik itu antar pegawai maupun pegawai dengan pihak ketiga, kita istilahkan seperti itu. Suap antar pegawai misalnya dilakukan untuk memudahkan kenaikan pangkat misalnya atau jabatan. Sementara suap dengan pihak ketiga tadi misalnya ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah atau ASN agar dimenangkan dalam proses tender misalnya seperti itu. Jadi ini sebenarnya umum ya, umum terjadi kalau diistilahkan di bawah meja ya. Seperti ini hal ini seperti umum terjadi, tapi harus kita sadari bahwa ini adalah tindakan korup ya, tindakan korup yang merugikan negara. Kemudian yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan ini adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang ataupun surat berharga atau memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Dicontohkan penggelapan dalam jabatan adalah penegak hukum robek ya, atau untuk melindungi pemberi suap. Kegiatan yang umum terjadi di dalam penggelapan dalam jabatan ini misalnya ketika kita mencatat sesuatu yang seharusnya ada dalam pembukuan, kemudian ketika ada pemeriksaan misalnya, catatan itu kita hilangkan agar menyelamatkan misalnya, agar menyelamatkan orang lain atau diri kita sendiri untuk mengamankan orang tersebut. Jadi ada tindakan yang dinamakan penggelapan dalam jabatan. Kemudian yang keempat, ada tindakan pemerasan. Ya. Pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri. Dicontohkan kita sebagai pegawai negeri misalnya menyatakan bahwa ada tarif pengurusan suatu dokumen, kalau di lapas itu biasa PB misalnya CB, itu harusnya gratis, dan kita katakan kepada masyarakat, kepada keluarga narapidana bahwa tarifnya misalnya 1 juta atau 1.500.000. Nah, ini adalah pemerasan ya. Ini adalah contoh dari tindakan pemerasan. Kemudian yang kelima ada namanya perbuatan curang. Jadi perbuatan curang ini dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang membahayakan orang lain. Jadi misalnya ada pemborong pada waktu membuat bangunan dia curang, harusnya spek besi misalnya, besi itu harusnya speknya 15 misalnya, tahu-tahu dibeli atau yang dipakai spek 8 misalnya, ya kan dibungkus di semen, dicor, tentu tidak ketahuan kalau dari luar. Nah, tetapi hal ini nanti ketika ada kecelakaan misalnya, ketika temboknya roboh misalnya, mengakibatkan kebahayaan buat orang lain, keselamatan bagi orang lain, akhirnya nanti kan menjadi sesuatu yang berbahaya bagi orang lain. Termasuk juga misalnya alat-alat perang ya, bisa juga alat-alat perang. Jadi ada perbuatan curang yang mengganti spek atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Kemudian yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi seorang pegawai negeri sipil, misalnya baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan. Padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Jadi kita secara langsung menjadi dua orang kalau diistilahkan main kaki dua sebagai pegawainya iya, sebagai pengusahanya iya, walaupun mungkin dengan nama usaha orang lain misalnya, tapi kita ada unsur benturan kepentingan dalam pengadaan di situ. Ini adalah umum juga terjadi dalam
kegiatan pengadaan ya. Jadi misalnya pengadaan itu ada perusahaan keluarganya, misalnya dimasukkan, diikutkan dalam proses kegiatan pengadaan seperti itu. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Jadi gratifikasi ini adalah penyelenggara negara dianggap memberikan suap apabila berhubungan dengan jabatannya. Jadi suap dan gratifikasi itu adalah hal yang berbeda. Eh, Tidak semua gratifikasi itu suap ya, tidak semua gratifikasi itu suap. Jadi gratifikasi ini dibedakan apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan kewajiban dengan tugas ya. Jadi kalau sering kita alami misalnya ya dalam dunia pendidikan misalnya untuk masuk ke suatu sekolah misalnya untuk masuk ke suatu sekolah ada kita memberi kepada eh, pihak sekolah seperti itu. Itu yang dikatakan gratifikasi karena ada berhubungan dan jabatan. Kalau suap tadi belum tentu ya, tidak selalu berhubungan dengan jabatan. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, baik, itu adalah 7 golongan, 7 kelompok tindak pidana korupsi yang saya paparkan. Singkat saja sebenarnya karena mengingat waktu juga saya saat ini sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan pengawas di Kota Lubuk Linggau dan bersamaan dengan kegiatan saya untuk melakukan penyuluhan. Jadi sedikit tidak terlalu fokus dalam memenuhi dua kegiatan tersebut. Semuanya harus dilaksanakan dan semuanya harus saya upayakan maksimal karena ini adalah bagian proses saya untuk kalau kita tuh selangkah lebih maju ya. Oke, setelah penyuluhan ini saya harapkan teman-teman muda bisa menyerap apa yang saya katakan ada 7 kelompok tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian kita juga jangan selalu menyalahkan ya, kita selalu menyalahkan pemerintah tidak beres mengurusin korupsi, tapi harus kembali kepada diri kita masing-masing dulu. Selama kita tertib dalam melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan aturan perundang-undangan misalnya. Kalau mau buat SIM jangan mau lagi untuk potong jalan misalnya lewat belakang atau kalau ngisi bensin tidak mau antri itu adalah bibit-bibit atau contoh-contoh kecil ya. Contoh-contoh kecil kita melanggar aturan. Jadi jangan selalu menyalahkan pemerintah bahwa tidak becus untuk memberantas korupsi, tapi berkaca pada diri kita sendiri dengan tertib melaksanakan aturan perundang-undangan, mudah-mudahan dari hal yang kecil, dari lingkungan yang kecil, kemudian keluarga kita, mudah-mudahan korupsi ini bisa kita minimalisir ya dalam kehidupan. Oke, demikian yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Kak Amel, silakan. Baik, terima kasih Bapak Trino Payanda atas penyuluhannya. Maka dari itu, kita saat ini telah membuka untuk sesi diskusi bersama atau tanya jawab. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, boleh dipersilahkan untuk raise hand. Boleh, apakah ada yang ingin bertanya? Bertanya boleh langsung raise hand, atau langsung on mic, atau juga boleh langsung di kolom komentar atau kolom chat. Bagi Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan paling terbaik akan mendapatkan pulsa gratis dari sponsor pada pagi hari ini. Boleh Mbak Amalia bertanya, saya bertanya. Boleh Bapak, dipersilahkan. Izin bertanya, sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Trino Payanda. Saya ingin bertanya bagaimana upaya pencegahan korupsi yang akan dilakukan oleh Pak Trino Payanda di instansinya Pak Nova. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab aja ya, Pak Fitra. Terima kasih. Ya, untuk mencegah adanya korupsi di lingkungan kerja, ya tentu saja kita harus kembalikan ke aturan, ya, kembalikan ke aturan dan prinsip-prinsip dalam melaksanakan pekerjaan.
memang berat, terasa berat karena kita tentu akan berbenturan ya, akan berbenturan dengan rekan kerja, akan berbenturan dengan pimpinan ya, seperti itu. Tetapi dengan prinsip-prinsip yang jelas kita berikan pengertian, kita berikan dasar hukumnya, kita berikan aturan, insya Allah mudah-mudahan lambat laun ya, lambat laun kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan di dunia kerja di sekeliling kita akan berangsur-angsur ya, berangsur-angsur hilang ya, mudah-mudahan. Itu saja. Jadi tergantung tergantung niat masing-masing. Jadi kalau kalau menurut Ustadz Hadi Hidayat itu ada dua, Pak Fitra. Menurut Ustadz Hadi Hidayat itu ada dua, ada akhlak dan ada juga adab katanya. Kalau adab itu adalah proses, dari kita belajar di sekolah, disiplin, sopan santun, hormat kepada orang tua itu adalah adab. Tetapi kalau akhlak itu adalah hasil daripada buah daripada ibadah. Buah daripada ibadah kita kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak ini yang membentuk kita. Akhlak ini yang membentuk cerminan, yang menjadi cerminan kita sebagai tahu baik dan buruk itu seperti apa. Demikian Pak Fitra, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, apakah Pak Fitra itu jawabannya bisa diterima? Baik, terima kasih Pak Nova dan Mbak Amalia jawab apa atas informasinya. Untuk Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, mungkin nanti hadiahnya akan langsung ke Pak Fitra, pulsa gratis. Apakah Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya lagi? Dipersilahkan boleh di kolom komentar atau di raise hand, juga bisa langsung untuk on mic kalau mau bertanya. Pertanyaan dari Kak Dian, bagaimana cara menanamkan sikap anti korupsi pada generasi muda? Kak Dian. Oke, terima kasih Kak Dian. Jadi untuk menanamkan sikap anti korupsi pada generasi muda, kita harus menjunjung tinggi ya, kita harus kembali kepada aturan tadi, aturan dan ketentuan. Jangan cuman bekerja misalnya seperti itu, seperti biasanya, atau mengikuti orang seperti kebanyakan. Tidak. Memang kita terasa mungkin akan dikucilkan, akan tidak diasingkan dalam lingkungan ya, untuk generasi muda akan diasingkan di dalam lingkungan, tetapi ini adalah langkah besar ya, langkah besar, sesuatu yang kecil tapi dampaknya akan menjadi besar bagi masa depan generasi muda. Tentu saja mungkin kita tidak menikmati hal tersebut, mungkin nanti anak cucu kita yang akan menikmati hal tersebut. Untuk bersikap anti korupsi ya kapan lagi ya, jadi mulai dari sekarang, tidak bisa ditunda lagi ya. Itu demikian. Ada satu lagi sepertinya Kak Amel itu di atas sana dari Mbak Rara Iya, Malisa. oke. Ada pertanyaan lagi nih dari Kak Rara. Mohon izin bertanya Pak Nova, untuk kasus grafikasi pada hari keagamaan, apakah menerima parcel termasuk kue lebaran sudah termasuk gratifikasi atau ada nominal tertentu? Katakan gratifikasi. Ya, Asih. jadi terima kasih Kak Rara atas pertanyaannya. Jadi eh, Indonesia ini tidak lepas dari budaya ya. Indonesia lepas dari budaya zaman dahulu, selalu diajarkan dari kecil, kita dulu diajarkan sopan santun, apa ewuh pakewuh, kata orang berterima kasih. Ya seperti itu, memang adat kita, budaya kita menjunjung tinggi hal seperti itu. Beda dengan negara-negara barat atau negara-negara lain ya. Jadi memang budaya kita dari dulu diajarkan untuk nggak enakan dengan orang lain. Kalau orang lain sudah memberi, ya harusnya kita membalas juga seperti itu, memberi ya. Jadi kalau dikatakan parcel itu gratifikasi atau tidak,
bingung juga sebenarnya ya, tetapi kadang-kadang ada aturan memang dari pemerintah untuk menolak parcel. Tetapi kalau itu parcel dalam dalam artian persahabatan ya, lambang cinta persahabatan misalnya, tidak masalah seperti itu. Tetapi parcel itu misalnya dari pihak ketiga, misalnya dari orang lain yang memiliki kepentingan terhadap proses urusan administrasi perkantoran, seperti itu akan menjadi sesuatu yang dianggap sebuah gratifikasi. Demikian Kak Rara. Terima kasih. Masih ada lagi? Masih ada pertanyaan lagi dari Kak Yeni. Mana jenis Ya. lingkungan mana niat korupsi dapat berkembang? Maksudnya bagaimana jenis lingkungan di mana niat korupsi dapat berkembang? Iya, seperti itu. Bagaimana jenis lingkungan di mana niat korupsi dapat berkembang? Jadi seperti ini ya. Mungkin mungkin pertanyaan Kak Yani seperti ini. Jadi bagaimanakah jenis lingkungan korupsi ini dapat berkembang ya? Seperti itu ya. Jadi korupsi ini dapat berkembang di lingkungan-lingkungan ya, lingkungan-lingkungan perkantoran seperti inilah. Lingkungan-lingkungan administrasi, kemudian lingkungan perkantoran, ada lagi di kepolisian, ya, di kejaksaan, di pengadilan, seperti itu yang berurusan dengan hukum. Orang tahan membayar berapapun agar tidak agar dibebaskan dari tuduhan misalnya. Itu tadi kembali ke mental dan apa namanya, hati kecil aparat-aparat itu sendiri ya. Jadi korupsi itu ada dua orang ya, kegiatan korupsi itu yang jelas-jelas dilakukan oleh dua orang, nggak bisa satu orang yang korupsi, maksudnya kegiatan suap ya, maksudnya tidak bisa satu orang nyuap, satu orang itu menolak, tidak bisa dikatakan suap. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Jadi kalau kita dipaksa, diperas misalnya, kita menolak, ya bukan tidak akan terjadi hal seperti itu. Atau kita diberi, disogok, disuap, kita tolak, berarti tidak akan terjadi suatu tindakan suap menyuap. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalaupun dilakukan pemaksaan ya ditolak ya. Kita kembali ke prinsip ya, makanya untuk bagi generasi muda, teman-teman muda, untuk tertib dalam hukum ya, tertib aturan agar terhindar dari masalah-masalah. Demikian. Saya rasa cukup ya Kak Amel ya Oke, pertanyaannya. baik. Eh, Pertanyaan untuk tanya jawab dan diskusi kita cukupkan sampai di sini. Kira-kira ini mendapatkan pertanyaan menariknya itu bagaimana tuh, Pak? Oke, tadi ada berapa yang nanya Pak Kak Amel? Ada Dari banyak, Pak ada Fitra, dari Pak Kak Dago, Rara, Kak Yeni, terus ada juga dari Kak Dian, lalu ada Pak Dalgo, terus juga ada dari Pak eh Fitra ya. ya, Oke lah. Oke, oke. Siap. Nanti silahkan chat ya. Silahkan chat nomornya ke 55-nya lah. Nggak apa-apa. 55-nya 50.000 oke. satu orang. Terima kasih. Oke, selamat Silahkan. bagi yang Bapak Ibu yang telah bertanya, telah mendapatkan pulsa gratis dari sponsor kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi post-test. Kepada Bapak Ibu sekalian, diperbolehkan untuk post-test, nanti akan dikirimkan di kolom chat atau kolom komentar. Teman-teman silahkan untuk mengisi proses. Kemudian nanti ada evaluasi saya selaku evaluasi saya selaku penyuluh. Silahkan diisi. Bisa langsung ditutup nggak apa-apa Kak. Oke, untuk linknya ada di kolom chat ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya, menuju fase terbaik untuk foto bersama pagi hari ini. Siapa yang tutup Anda ya? Baik, oke. Kepada Bapak Ibu sekalian, silakan untuk mengaktifkan kamera.
dan menunjukkan pose terbaiknya. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara penyuluhan anti korupsi pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Trino Payanda akan menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan, perbuatan. Kepada Allah saya juga mohon ampun. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin dulu ya. Terima kasih. Mulai.